Jalan Mawar nomor 9. Terima kasih, Neng. Halo. Rumah Pak Iskandar di sini. Pak Iskandar ada. Apa tidak salah menghubungi suami saya tengah malam begini? Penting. Penting sekali. Apa? Penting. Halo. Iya betul, saya sendiri. Hah? Kapan? Aku segera ke sana. Kau mau pergi juga? Sudah tengah malam begini ada perempuan telepon masih kau ladeni juga. Kau pikir aku ini apa? Robot? Aku sudah tidak punya bicara lagi sekarang. Aku ini istrimu yang sah, Iskandar. Apa yang kamu lakukan begitu kamu pulang dari apotek? Saya melihat
tetesan darah di ruang tamu. Begitu saya mau masuk ke ruang tengah, saya mendengar suara air di kamar mandi. Dan suara TV terdengar keras. Lalu saya matikan. Dalam keadaan bingung, saya melihat tetesan darah yang banyak di sini. Lalu saya cari ke kamar. Tapi ternyata Nyonya tidak ada. Bapak bernama Iskandar? Betul. Saya Letnan Heru. Apa ada tanda-tanda dia di... Anak buah saya sedang mencari bukti-bukti yang konkret. Mudah-mudahan dia masih hidup sampai kami menemukannya. Sejauh mana hubungan antara Bapak dengan Melissa? Apakah Bapak sering menginap di sana? Puluh tahun yang lalu aku menikahi Marta. Dan aku tidak mendapatkan keturunan dari dia. Apakah dari Melissa Anda mendapatkannya? Melissa. Melissa, sini aku lihat surat itu. Aku lihat. Kau hamil. Kita harus menunggu waktu yang baik untuk mengambil langkah. Bukan langkah yang perlu diambil, Mas. Tapi pernikahan. Supaya kalau bayi ini lahir, tidak akan dicap sebagai anak haram. Melissa, aku juga tidak mau darah dagingku disebut orang anak haram. Tolong jangan desak aku. Sayang sekali kalau Mas merasa didesak. Aku hanya bingung. Bagaimana nanti kalau ayahku tahu bahwa aku hamil di luar nikah? Aku sayang padamu, Mas. Kalau karena hadirnya calon bayi ini membuat hubungan kita tegang, bagaimana kalau kita gugurkan saja? Letnan tahu, tidak ada yang lebih berharga di dunia ini daripada calon anakku yang ada di dalam kandungannya itu. Khawatir dia akan berbuat nekat. Maka hampir setiap malam aku temani dia. Dan menginap di sana. Hal ini yang membuat istriku jadi curiga. Setiap istri yang tidak pernah berhasil memberikan anak selalu curiga. Kalau suaminya akan mencari perempuan lain yang bisa menyambung keturunannya. Bukan begitu, Pak Iskandar?
Istri Bapak tahu tentang kehamilan Melissa? Ya, Dari mana dia mendapat informasi mengenai hubungan Bapak dengan Melissa? Kalau Letnan bertanya, apakah saya punya rasa cemburu pada Melissa? Terus terang saya katakan, ya. Sampai sejauh mana yang Nyonya ketahui tentang hubungan suami Nyonya dengan Melissa? Setahu saya, hubungan mereka memang sangat intim. Tapi mereka belum ada ikatan tali perkawinan. Baik. Tadi Nyonya katakan, sudah 10 tahun Nyonya berumah tangga, tapi tidak bisa membuahkan keturunan. Kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang bisa memberikan keturunan bagi suami Nyonya. Nah, masuk akal kalau Nyonya akan sakit hati, cemburu, dan dendam pada wanita tersebut. Letnan mencurigai saya. Maaf Nyonya, sudah menjadi tugas saya untuk mencari informasi guna kepentingan penyidikan. Masalahnya, korban diculik dalam keadaan hamil. Dan apabila anak dalam kandungan itu nanti lahir, bukan tidak mungkin akan mengancam ketentraman rumah tangga Nyonya. Sehingga bisa saja Nyonya mengambil jalan pintas terhadap saingan Nyonya. Terima kasih. Kalau begitu, Saudara Letnan sudah mendakwa saya. Dan kalau ternyata nanti dakwaan saudara tidak terbukti, saya bisa menuntut saudara. Nyonya, apa yang saya uraikan tadi hanya sekedar kemungkinan. Maafkan saya karena telah menyita waktu Nyonya. Terima kasih. Selamat sore. Aku bosan dengan sikapmu yang dingin ini. Dan kau masih saja larut dengan si pelacur yang sekarang mungkin saja sudah jadi bangkai. Apa karena dia bisa hamil lalu kau remehkan aku? Iskandar, aku memang tidak bisa memberikan keturunan untukmu. Tapi kita kan bisa mengadopsi anak. jalan keluar itulah yang selalu berkali-kali kau tawarkan padaku. Ya, tetapi kau tidak pernah bisa untuk menjawabnya.
Dengan Marta. Cara itu yang tidak bisa kuterima. Aku ingin keturunan yang lahir dari benihku sendiri. Dan itu yang tidak mampu kau wujudkan. Skandar. Boleh aku duduk?
Silakan. Terima kasih. Beberapa malam ini, kau selalu sendiri duduk di sini. Apakah tempat ini menyimpan kenangan tersendiri bagimu? Siapa kau? Aku sama seperti kau. Orang yang senang menghabiskan waktunya di tempat ini. Boleh aku minta apinya? Panggil saja aku Harni. Aku Iskandar. Nama orang-orang terkenal. Kita dan saya? No, thanks. Aku lebih suka untuk duduk di sini saja. Sorry kalau aku mengganggumu. Rupanya ada sesuatu yang menekan perasaanmu. Dari mana kau tahu? Dari sikapmu. Lupakan saja. Meja 11. Ini, Pak. Terima kasih, Pak. Iskandar, Apalagi yang kau ingin ketahui tentang diriku? kecurigaan yang tidak pada tempatnya adalah awal dari kebodohan. Aku hanya ingin bersahabat. Apakah hal ini akan kau tolak? Persahabatan, nilainya seperti anggur dalam kehidupan. Persahabatan seringkali berakhir menjadi cinta. Tetapi cinta jarang berakhir menjadi persahabatan. Lidah pada wanita adalah pedang mereka yang tak pernah mereka biarkan berkarat. Oh, begitu nilai wanita di matamu. Karena kehadiranmu seperti malaikat, membuat aku jadi bertanya-tanya. Kehadiranku memang mengejutkan. Tapi bukankah terlebih dahulu kuawali dengan keterbukaan? Ya, keterbukaan yang menyudutkan. Membuat aku terpaksa harus menerima persahabatan ini. Terima kasih.
Terima kasih ya. Luar biasa. Apa yang luar biasa? Tuh, keluarga bahagia. Maksudmu? Apa membaca buku seperti itu bisa membenahi rumah tangga yang gak sehat? Masih lebih baik mau berusaha daripada tidak sama sekali. Aku pesimis. Pantas saja di umurmu yang sudah waktunya ini, kau masih juga belum dapat jodoh. Maksud kakak, aku bakal jadi perawan tua. Aku pikir lebih baik sendiri daripada berumah tangga tidak harmonis. Dita, masalah yang aku alami ini lain. Aku sudah berusaha untuk menjadi seorang istri yang baik. Tapi Ya, karena satu faktor. Kemandulan. Mas Is, Mas. Mas, temani aku ke supermarket yuk. Ini kan hari Minggu, hari keluarga. Aku tahu, tapi aku sedang menunggu jawaban telex polis asuransi dari Swiss. Jadi tidak ada lagi hari keluarga buat kita. Jangan salah paham. Apa yang aku lakukan juga untuk kepentingan kita. Kepentingan kita. Aku juga punya penghasilan, aku juga punya perusahaan. Mana pengertianmu sebagai suami? Mana perhatianmu? Mana kebahagiaan kita, Mas? Mana? Tembak. Ayo tembak. Tembak kalau kau berani. Ayo. Nyalimu memang kecil. Ternyata tidak semua laki-laki punya nyali. Adalah suatu kebodohan. Apabila bunga telah menyediakan madu, dan sang kumbang tidak memanfaatkannya. Atau sang kumbang berpura-pura. Tingkahmu seperti kuda pinal yang haus akan birahi. Haus akan birahi. Api itu yang selalu membara dalam hayalku. Kau sudah diperbudak nafsu. Kau atau aku yang berbudak? Atau wanita yang di pelataran parkir itu? Itu urusan pribadiku. Apa aku tidak lebih menarik dari dia? Mas Is, sikapmu yang berpura-pura itu membuat aku jadi penasaran.
dan ingin membuktikannya. Di dalam usiaku yang matang ini, kau matahari yang memberikan sumber kehangatan. Kalau diriku kau jadikan tumpuan harapan, usia akan menggerogoti dirimu. Kalau kulakukan dengan paksa? Kasihan. Ternyata jiwamu kerdil. Bagi duit dong. Ayo cepat. Aku ditunggu teman-teman nih. Lagi-lagi untuk pesta pora. Membosankan. Habis pada siapa lagi aku minta. Aku kan belum kerja. Siapa suruh tidak kerja? Pemalas. Gelandangan. Laki-laki macam apa kau? Mau enaknya saja. Jangan kau jadikan aku sapi perahan, Rick. Kau cuma tahu duit. Duit saja. Kembalikan. Kembalikan, Rick. Kembalikan. Jangan macam-macam. Hah? Perawan tua. Selamat sore. Apa saya bisa ketemu dengan Pak Iskandar? Jangan heran kalau aku berani sampai kemari. Bukankah kita sudah bersahabat? Silakan. Terima kasih. Duduk. Sudah kau pertimbangkan baik-baik datang ke rumahku? Tentu saja. Aku kira wanita yang di depan rumah tadi istrimu. Ternyata aku salah duga. Dia adik istriku. Oh, istrimu? Belum pulang dari kantor. Pasangan yang ideal. Aku suka foto ini. Tapi kenapa sering kau habiskan waktumu di luar rumah?
Karena ada sesuatu yang tidak kudapatkan. Perhatian? Pengertian? Kebahagiaan? Keturunan. Setiap orang mendambakan anak untuk melanjutkan garis keturunannya. Sesuatu yang sangat kudambakan ini hampir kudapatkan dari seseorang. Kemudian? Kemudian, ibu dan calon anakku itu tiba-tiba lenyap secara misterius. Ini yang membuat aku kehilangan keseimbangan. Kau ibarat pohon kering yang tumbuh di padang gersang, yang menanti hujan tak kunjung datang. Itulah diriku. Maafkan aku. Kalau waktu-waktu yang lalu urusan Selir masih di luar rumah, aku masih bisa berusaha untuk menahan diri. Tapi sekarang ini, secara demonstratif kau bawa dia ke rumah ini. Itu sama halnya kau tidak menghargai aku lagi sebagai istrimu. Kau sudutkan aku dengan alasan tidak bisa memberi keturunan. Dengan cara itu, mana tanggung jawab moralmu? Biadab. Ini. Terima kasih. Kurang nih, hei. Juga segitu. Terima kasih. Hei. Brengsek. Aseng. Aduh, pacar Ogut datang. Ah, jangan begitu. Nanti dikira beneran aja. Beneran juga kagak apa-apa. Genit, ah. Malu kan dilihat anaknya. Anak Ogut si Nawin. Bapaknya kan duda. Kira-kira dong, Pak. Pantesan juga buat Ogut. Anak bungsu. Iya, mendingan juga sama anaknya masih muda. Mau belanja apa? Aduh, ini bah, gue nggak punya semangat kerja. Badan suka lemes. Ini nih. Mau belinya berapa bungkus? Satu aja, nyoba dulu. Yang lainnya apa lagi? Oh iya, itu biskuitnya 2 kaleng sama sirupnya setengah lusin. Jalangkung jalan datanglah segera. Kami akan mengadakan pesta kecil. Suara apa tuh, Bah? Tuh, orang-orang lagi ngecek kode. Apa? Ngecek kode. Oh. Datanglah segera.
Kami Mau lihat? akan mengadakan pesta kecil. Iya. Aseng, Siapa? pesanannya sekalian dibungkus. Ya. Jelangkung Yuk. jalan C. Datanglah segera. Dasar mau enaknya sendiri aja. Kami akan mengadakan juga pesta ya. kecil-kecilan. Jelangkung jalan C. Datanglah segera. Permainan apa Kami tuh, Bah? akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Biasa. Kalau sudah Anak buah lagi datang, panggil mengangguklah arwah. ke depan. Lihat tuh. Jelangkung jalan C. Iya. Datanglah segera. Bisa ya, Bah? Kami Bisa. akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Aduh. Jangan Kalau begitu sudah dong. datang, mengangguklah ke depan. Jailangkung jailan se, datanglah segera. Kami akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Kalau sudah datang, mengangguklah ke depan. Ada saja ini. Jalangkung jalan se, datanglah segera. Kami akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Kalau sudah datang, mengangguklah ke depan. Jalangkung jalan se, datanglah segera. Kami akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Kalau sudah datang, mengangguklah ke depan. Lihat, keranjangnya goyang. Dia datang. Iya ya. Tuh. Jalangkung, yang datang laki apa perempuan? Kalau laki, ngangguk. Kalau perempuan, menggeleng. Habis ada dongkraknya sih. Oh, mau makan apa mau minum? R O K O K rokok. Lu tahu aja kalau gue punya rokok. Sialan. Bos, mau nanya-nanya deh. Kung, iseng-iseng mau nanya nih. Gua nggak pernah tembus. Kira-kira minggu ini keluar nomor berapa? 2 angka aja. Siji, 18, kucing. Gua bom. Lihat tuh. Sebentar. Udah. Jelangkung, 2 angkanya kok sama minggu yang lalu? Masa nomor ini lagi? Suka. 2. Suka. Kau ada apa lagi nih? Suka. Gua. Suka gua. Ledek nih ya. Manggut lagi. Brengsek. Jelangkung geblek. Masih berisik. Lawat nih. Ada yang ngamuk lagi. Iya nih. Jangan-jangan dia ngambek sama gue. Ayo, keluar deh. Gue ikut kabur juga nih. Waktu misi hidup sering tabokin orang. Sudah mati jadi hantu. Misi ditendang juga. Nasib.
Jai Langkung, Jai Lanse. Datanglah segera. Kami akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Kalau sudah datang, mengangguklah ke depan. Datanglah. Datanglah. Maaf, Nyonya. Saya memanggil Nyonya karena ada sesuatu yang perlu saya tanyakan. Siapa yang telah tega berbuat jahat pada Nyonya? Kalau Nyonya kasih tahu, nanti akan saya laporkan pada polisi. Kau tidak perlu tahu, Parmi. Aku lebih suka memilih jalan pintas. Seperti mereka juga yang telah tega memutuskan hubunganku dengan suamiku. Lalu, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Nyonya? Kerja saja yang baik. Semuanya sudah terjadi. Hanya dalam beberapa detik. Satu-satunya milikku yang paling berharga telah kuserahkan. Kini aku di persimpangan. Langkah apa yang bakal terjadi? Semuanya sudah terjadi. Dan aku tidak akan lari dari kenyataan ini. Namun untuk sebuah perkawinan membutuhkan proses waktu. Aku menyadari karena ada wanita lain yang lebih berhak atas dirimu. Dan inilah yang selalu mengganggu ketentraman batinku. Kini aku dihadapkan pada dua pilihan. Meneruskan rencana kita atau membatalkannya sama sekali. Kenapa kau jadi labil di dalam menentukan sikap? Bukankah ini sudah menjadi niatan kita bersama sejak awal? Sekarang setelah semuanya terjadi, tiba-tiba kau mentahkan kembali. Tidakkah kau sadar bahwa diriku juga berada di dalam kemelut? Inilah yang membuat aku jadi bimbang. Karena kau dihadapkan pada dua pilihan. Dan aku khawatir aku berada di pihak yang dikalahkan. Ternyata kau masih belum yakin juga. Aku tidak tahu dengan cara apa lagi harus meyakinkanmu. Baiklah, semuanya terserah padamu. Aku akan menerima apa yang akan kau putuskan. Karena kau juga punya hak untuk menentukan pilihan. Iskandar.
Rupanya iblis wanita ini masih mengakar di hatimu. Tidak. Kembalikan foto itu. Tidak. Aku bilang kembalikan. Tidak. Enak saja. Mana? Tidak kembalikan. Oke, aku akan kembalikan foto ini. Tapi kau harus mengambilnya sendiri. Ayo, ambillah sendiri. Kalau kau masih membutuhkannya. Ayo. Jangan ragu-ragu. Tidak. Kembalikan. Ambil sendiri. Iya, halo. Tuan Iskandar ada? Halo? Ada yang mau ketemu dengan Tuan. Kenapa, Parmi? Soal hutang Nyonya. Kalau gitu orang itu suruh menemui aku di kantor. Maksudnya dia disuruh ke kantor sekarang, Tuan. Iya, ya gitu saja. Hah. Selamat siang, Pak. Ada yang ingin ketemu dengan Bapak. Katanya sudah membuat janji. Namanya Ance. Suruh dia masuk. Silakan. Terima kasih. Ai. Kasihan ini chef kamu, Melisa, sampai acak-acakan begitu. Aduh. Sadis deh. Hah? Maaf ya, Pak. Sorry. Ika mau ini loh, nagih uang perhiasan. Sisa utangnya Nyonya Muda. Berapa? Sedikit kok, Om. Boleh ya. Cuman seharga lontong. 2 juta. 2 juta? Iya. Itu harga obral. Pakai diskon lagi. Untuk sweetheart nggak apa-apa kan? Apa jumlah itu bisa dipercaya? Ini, amit-amit deh, Om. Biar mampet peranakan Ika kalau Ika bohong. Aku masih sanksi. Oh, begitu. Apa Ika harus kasih tahu pegawai di luar situ supaya Om percaya? Jangankan ke pengadilan. Sumpah pocong, sumpah tuyul, sumpah sundel bolong, sumpah palapa. Ika nggak takut. Cukup. Aku tidak mau lihat lagi mukamu di sini. Bodoh. Suka-suka Ika dong. Terima kasihnya belum. Dah.
Hutangku kau jadikan 2 kali lipat. Mau kemana Ampun, Melisa. Ampun. Aduh, ampun. Aduh. 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 Ini, aduh, ampun.
Kini nyawamu sebagai imbalannya. Tua. Kasihan. Ternyata jiwamu kerdil.
Sudah kubuktikan siapa yang bersalah. Siapa menabur benci akan menuai bencana. Kita Semua ini akibat api cemburu yang terpendam. Akhirnya akal sehatku, diriku tak terkendalikan. Maka lahirlah rencana pembunuhan itu. Maafkan aku. Selamat malam. Bandung 1, Bandung 1. Bandung 2, over. Bandung 2, Bandung 1, Bandung 2. Apa ada taruna? Over. Ada taruna, Pak. TKP di Jembatan Gerendang, Tangerang. Mau ditemukan mayat seorang perempuan jam 23.05. 86, segera meluncur. Pak Iskandar, tenangkan diri. Letnan Harni akan tetap di sini. Selamat malam. Kami juga telah menemukan mayat seorang pemuda di perjalanan. Astagfirullahaladzim. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Hayyun daimun la yahuttu biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatil maut. Wa innama tuwaffawna ijurakum yawmal qiyamah. Faman yuhyiha 'anil nari wa udkhilal jannah. Faqad fadha wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Permisi. Kasihan mereka. Ya.
Aku harus menerima kenyataan ini tanpa tuntutan pada garis keturunan. Kau yakin dengan keputusanmu ini? Ya, kita bina kembali keharmonisan yang sudah diambang keruntuhan.